Om Swastiastu. Nama saya Kadeo Garusugotama, NIM 054, kelas 5A Manajemen Reguler Suri. Di sini saya ingin memberikan tips bagaimana mengelola keuangan untuk suatu perusahaan agar bisa bertahan di saat pandemi COVID-19 saat ini. Banyak perusahaan yang harus berhenti beroperasi ataupun melakukan PHK besar-besaran untuk karyawannya karena saat ini mengalami pandemi COVID-19, terutama bagi mereka yang berlaku di dunia pariwisata seperti di Bali, Lombok, ataupun Gili Trawangan, dan daerah-daerah lainnya yang memiliki kehidupan lebih besarnya di pariwisata. Nah, di sini saya akan memberikan tips-tips bagaimana mengelola keuangan perusahaan agar mampu bertahan di saat pandemi COVID-19 saat ini, terutama di dunia pariwisata yang pernah saya lakoni selama ini. Yang pertama, yang tips yang bisa saya berikan yaitu mengevaluasi keuangan yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Ini bertujuan agar perusahaan bisa memanage keuangannya untuk pembayaran beban-beban yang harus dibayarkan selama beberapa bulan ke depan ataupun 1 tahun ke depan, seperti pembayaran listrik, pembayaran air, dan pembayaran-pembayaran lainnya seperti pajak dan lain-lainnya. Ini bertujuan agar perusahaan mampu bertahan di saat pandemi COVID-19 saat ini tanpa adanya penutupan total pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja karyawan, yang mana dari evaluasi tersebut perusahaan bisa menentukan departemen mana yang tidak terlalu berpengaruh ataupun tidak terlalu berjalan di saat pandemi COVID-19 saat ini. Nah, dari departemen tersebut bisa diambil keputusan agar departemen tersebut diberhentikan sebentar agar kos keuangan pengeluaran dari perusahaan bisa ditekan untuk menutupi pembayaran beban-beban selanjutnya untuk 1 tahun ke depan ataupun beberapa bulan ke depan. Itu sangat berpengaruh terhadap bertahannya perusahaan saat ini. Yang selanjutnya dilihat dari prioritas perusahaan seperti pembayaran gaji, pembayaran BPJS, ataupun pembayaran hal-hal lainnya yang menyangkut ke karyawan. Hal yang bisa dilakukan seperti menekan untuk gaji pokok dari karyawan tersebut. Nah, sebelum itu perlu dilakukan diskusi terlebih dahulu terhadap karyawan tersebut, karyawan-karyawan lainnya, seperti apakah mereka menyetujui yang direncanakan dari perusahaan ataupun mereka ingin diberhentikan sebentar selama saat pandemi COVID-19 saat ini. Nah, jika mereka setuju untuk melakukan penurunan gaji pokok mereka, maka perusahaan bisa berjalan sesuai dengan departemen yang ada, yang bisa menumpuki ataupun mengambil tugas dari departemen yang diberhentikan sebelumnya. Nah, jika memang dari pihak karyawan tersebut tidak menerima keputusan dari perusahaan ataupun sistem dari perusahaan, ya perusahaan harus memberikan tanggung jawab juga terhadap karyawannya, bagaimana menekan kos agar tidak terlalu tinggi, seperti banyak hal yang bisa ditekan, misalkan pemakaian air, pemakaian listrik, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti pemberian pupuk untuk tanaman ataupun pengeluaran-pengeluaran kecil yang bisa nantinya sedikit demi sedikit itu membesar di akhir bulan. Nah, banyak evaluasi yang harus dilakukan perusahaan agar mampu bertahan di saat pandemi COVID-19 saat ini. Nah, dari evaluasi yang sudah dilakukan tersebut, sehingga perusahaan bisa melihat dari sisi mana bisa menekan kos keuangan untuk perusahaan dan dari sisi mana bisa menjalankan kos yang sedikit itu agar perusahaan tetap bertahan di dunia pariwisata ataupun di dunia pandemi COVID saat ini. Itu sangat berpengaruh penting bagi perusahaan yang notabene tidak bisa memiliki pemasukan yang seperti sebelumnya, karena dunia saat ini sudah menutup akses untuk perjalanan luar negeri, baik itu lokal ataupun mancanegara, seperti
mancanegara tidak mungkin bisa datang ke sini sebelum perjalanan wisata antar negara itu dibuka. Tentunya bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun melakukan hal yang sama. Makanya banyak dari perusahaan ataupun hotel-hotel ataupun restoran-restoran yang khususnya di dunia pariwisata itu harus tutup karena pandemi Covid saat ini. Semoga tips dari saya bermanfaat untuk pelaku usaha ataupun dari teman-teman yang bekerja di dunia pariwisata di bidang yang sama. Karena COVID-19 ini banyak hal yang harus diperhatikan, banyak hal yang harus diurus, banyak hal yang harus didiskusikan kepada teman-teman yang berada di perusahaan tersebut agar meminimalisir baik itu pemberhentian karena keadaan ataupun tidak berjalannya perusahaan ataupun ditutupnya perusahaan. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.